Meskipun Qin Yichen tidak dapat menggunakan pisau di tangannya untuk menembus pertahanan iblis, pada dasarnya, Qin Yichen tidak punya pilihan lain. Bahkan jika kekuatan keyakinan di kuil penguasa cahaya cukup kuat, itu bisa memainkan peran penting dalam pertempuran antara Tuhan dan Tuhan. Tapi sekarang Qin Yichen harus menghadapi 3 orang, bukan 1. Mereka bertiga bergabung untuk menyerang, dan tidak buruk untuk bisa melindungi diri mereka sendiri. Ini masih di bawah premis ranah yang sama. Apakah Qin Yichen benar-benar memasuki level para dewa? Jelas tidak. Tetapi dengan mengandalkan patung penguasa cahaya, yang satu ini tidak akan membiarkan dia dan dunia tubuh sumbang muncul dalam aturan, hanya untuk sementara membebaskan kekuatan Qin Yichen. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi Qin Yichen untuk melawan, dan itu adalah cara paling hemat untuk menyimpan kekuatannya dalam dirinya sendiri. Dengan yang lemah dan yang kuat, Anda harus memusatkan kekuatan Anda pada satu titik, menciptakan keunggulan lokal, dan menggunakan keunggulan ini untuk meraih kemenangan secara bertahap. Mengambil napas dalam-dalam, kesadaran Qin Yichen menyatu, bukan untuk melakukan konsumsi yang tidak berguna saat ini. Saat perhatian Qin Yichen semakin terkonsentrasi, dunia di matanya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Semuanya berangsur-angsur kehilangan warnanya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Qin Yichen melihat beberapa garis merah tua. Ini, Qin Yichen mengamati sejenak, dan pada baris ini, itu adalah tempat di mana dia memaksa lawannya mundur beberapa kali sebelumnya. Dan Kaisar Iblis sangat berhati-hati tentang tempat-tempat ini. Kalau begitu cobalah, Qin Yichen tidak terlalu memikirkannya. Memanfaatkan momen ketika Kaisar Iblis masih bangga, dia melancarkan serangan secara langsung. Itu seperti embusan angin bersiul lewat. Demon Emperor mengangkat tangannya dan meraih pedang Qin Yichen secara langsung. Saat berikutnya, api dahsyat menyapu, langsung menelan Kaisar Iblis sepenuhnya. Dan nyala api ini hanya berlangsung sesaat, dan saat berikutnya dihilangkan oleh Kaisar Yan yang mengangkat tangannya. Bermain api di depanku, kamu masih terlalu lembut. Kaisar Yan menguasai aturan nyala api, dan hampir tidak mungkin api Qin Yichen memainkan peran apapun di depan mereka. Dalam hal perbedaan kekuatan tidak besar, perbedaan jumlah orang benar-benar merupakan faktor penting dalam menentukan hasil. Sekarang, setelah Qin Yichen bergerak, dia langsung memilih untuk mundur. Seperti yang dia pikirkan, garis merah itu persis seperti yang dia duga. Dan itu adalah kelemahan dari armor Kaisar Iblis. Kalau tidak, dia tidak akan mengangkat tangannya untuk menjaga. Momen pemikiran ini membawa Qin Yichen bukan strategi untuk menghancurkan musuh, tetapi serangan diam-diam dari Night Emperor. Dinginnya es datang dari belakang. Qin Yichen mengelak ke samping dalam sekejap, dan menebas pedang di tangannya di belakangnya. Pada saat mengayunkan pisaunya, Qin Yichen merasa bahwa di belakangnya ada nyala api yang menyala-nyala. Ledakan. Api berlama-lama di langit, dan sesosok tubuh jatuh ke tanah dari awan api yang menyebar. Kaisar Yan langsung mengangkat tangannya, dan sebuah roket langsung menusuk sosok itu. Nyala api benar-benar menelan klon, dan pada saat yang sama, Qin Yichen dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Bahkan jika dia melihat melalui kelemahan lawan, Qin Yichen tidak mungkin mendapatkan keuntungan dengan mereka bertiga bekerja sama. Athena, hei, bicaralah. Alasan mengapa Qin Yichen berani bertahan bukanlah kekuatannya sendiri, atau dengan kata lain, ini hanyalah metode yang dapat ditunda, bukan cara perlindungan diri tertentu. Athena adalah sebagai salah satu dari 12 dewa utama, kekuatan Athena cukup untuk menghadapi 3 orang di depannya. Tapi sekarang, saat Qin Yichen kelelahan, dia tidak bisa lagi menghubungi Athena. Dia hanya bisa melihat liontin batu giok di tangannya, tapi tidak bisa melakukan kontak apapun dengan Athena. Saat ini, Athena sepertinya telah menghilang dari dunia ini, tanpa respon sama sekali. Ini juga membuat Qin Yichen membatalkan rencananya untuk bertarung sampai mati. Kartu hall-nya hampir digunakan, dan cara lain belum pernah digunakan. Pada saat itu, karena digunakan, efeknya tidak akan banyak. Bagaimanapun, apa yang dijanjikan Qin Yichen kepada Kaisar Salju hanya untuk jangka waktu tertentu. Bagaimana menunda masa lalu tidak lagi penting. Melarikan diri atau berkelahi adalah cara untuk menunda waktu. Dan bagi Qin Yichen, melarikan diri, menjaga jarak, dan tidak melawan ketiga orang ini sekaligus adalah cara termudah. Menempatkan liontin giok, Qin Yichen menoleh dan melirik 3 orang di belakangnya. Hatinya sangat bermartabat. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani lagi. Kaisar Salju, bagaimana situasinya sekarang? Kapan kamu akan datang? Dalam transmisi suara Qin Yichen berulang kali. Apa yang dia dengar bukanlah waktu yang diberikan Kaisar Salju kepadanya untuk menanggapi, tetapi isakan kecil. Mereka tidak mau mengambil tindakan. Memblokade setelah 1 jam, memblokir Huotu Xingyu. Qin Yichen sedikit terkejut. Ini. Segera kirim suara ke orang tua itu. Sai Lao, kamu meminta orang percaya untuk menutup saluran luar angkasa, dan aku akan berteleportasi. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yichen berhenti karena dia merasa hubungannya dengan kuil penguasa cahaya terputus lagi.
Di belakangnya, lautan api menyapu seperti sungai Tao-Tao, dan suhu tinggi yang mendidih menyapu Qin Yichen sampai ke bawah dan menghancurkannya ke tanah. Kaisar Malam diam-diam muncul di depan Qin Yichen, setengah jongkok, belati di tangannya bersinar terang. Anakmu tidak akan menunggu bala bantuan, kan? Tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu secara langsung. Menurutmu mengapa Mahkamah Agung harus menyerahkan wilayah bintang? Apakah mereka tidak tahu berapa biaya untuk melakukannya? Alasan sebenarnya hanyalah jatuhnya yang mulia. Jika tidak ada yang jatuh, ada medan bintang yang lepas kendali. Klan Iblis, siapapun dapat menduduki medan bintang ini, dan mereka adalah orang yang paling rasional. Murid Qin Yichen menutup sedikit, tubuhnya tiba-tiba terpental, dan dia mundur puluhan langkah, menatap Ye Huang di depannya, terengah-engah. Bahkan jika itu adalah tubuh dewa, di bawah pengepungan 3 pembangkit tenaga tingkat dewa, tampaknya sudah tidak berdaya. Meskipun kekuatan keyakinan masih ada, itu tidak lagi cukup untuk membuat Qin Yichen terus menyerang. Kaisar Malam tersenyum sedikit, berdiri, dan merentangkan tangannya. Aku akan memberimu pilihan. Atau, jika kamu pergi bersama kami sekarang, Lord Demon Emperor tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kekuatan dan strategimu sangat penting bagi Lord Demon Emperor. Pilihan kedua adalah di sini, dan melawan. Mungkin kamu masih punya kesempatan, jika orang yang kamu percayai cukup kuat. Qin Yichen menatap Ye Huang, dan tiba-tiba mundur selangkah. Saat berikutnya, Qin Yichen bergegas maju, dan pisau panjang menyapu, mengiris asap hitam di sekelilingnya. Tubuh Kaisar Malam runtuh tanpa jejak dalam sekejap, dan pada saat ini, 3 orang di atas langit menunjukkan wajah mereka lagi. Kaisar Iblis menatap Qin Yichen di bawah dengan ekspresi serius. Qin Yichen, beri kamu kesempatan untuk memilih, jangan malu.